ilmu pengetahuan sosial. Dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi dengan segala dampak positif dan dampak negatifnya. Di antara dampak negatif tersebut misalnya terjadi diskolakasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya antara lain terbukanya berbagai kemudahan dan kenyamanan, baik dalam lingkungan ekonomi, informasi, teknologi, sosial, maupun psikologi. Pada bab ini mencoba mengemukakan pandangan ajaran agama Islam tentang kepeduliannya terhadap masalah sosial, pandangan ajaran Islam tentang ilmu pengetahuan sosial, dan peran serta sumbangan yang dapat diberikan kaum agamawan terhadap kaum ilmuwan sosial, dan sebaliknya, sumbangan yang dapat diberikan kaum ilmuwan sosial terhadap kaum agamawan. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Sejak kelahirannya, belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian khusus terhadap keseimbangan hidup antara akhirat dan dunia, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, antara hubungan ibadah dengan muamalah. Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadi seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Dalam keadaan demikian, kita saat ini nampaknya sudah mendesak untuk memiliki ilmu pengetahuan sosial yang mampu membebaskan manusia dari berbagai problema tersebut. Ilmu pengetahuan sosial yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang digali dari nilai-nilai agama. Kunto Wijoyo menyebutnya sebagai ilmu sosial profetik. Yang selanjutnya adalah ilmu sosial yang bernuansa Islam. Dewasa ini, ilmu sosial tengah mengalami kemandekan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya memberhentikan pada menjelaskan fenomena sosial. Sementara itu, tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi, pemerasan kehidupan, menyatukan dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Selanjutnya, tujuan dari transendensi adalah membubuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan kebudayaan dekaden lainnya. Kini yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dengan mengikatkan kembali kehidupan pada dimensi transendentalnya. Kita ingin agar rahmat Tuhan menyertai hidup kita, terlepas dari dimensi ruang dan waktu, pada saat kita berserah diri kepada kebesaran Tuhan. Dengan ilmu sosial profetik ini, kita ingin melakukan reorientasi terhadap epistemologi, orientasi terhadap mode of thought, dan mode of inquiry, yaitu suatu pandangan bahwa sumber ilmu bukan hanya berasal dari rasio dan empiris sebagaimana yang dianut dalam masyarakat barat, tetapi juga dari wahyu. Ilmu sosial yang demikian, maka umat Islam akan dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial dan tindak kriminal lainnya yang saat ini banyak mewarnai kehidupan. Yang selanjutnya adalah peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam sebagaimana tersebut di atas, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini.
Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Kita dapat membangun dari ruang yang hampa. Hal ini demikian dapat dipahami dari kandungan surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat yang telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kata telah kusempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat yang baru atau membangun dari ruang hampa, melainkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Hal demikian dapat dilihat dari kenyataan sejarah. Semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, Islam bukanlah agama yang tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Islam mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pertahanan Sasanid, logika Yunani, dan sebagainya. Namun dalam bidang proses penerimaannya itu terdapat dialektikal internal. Misalnya untuk bidang-bidang pengkajian tertentu, Islam menolak bagian logika Yunani yang sangat rasional diganti dengan cara berpikir intuitif yang menekankan rasa seperti yang dikenal dalam tasawuf. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual. Responnya normatif, merefleksikan kondisi sosial aktual itu, meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial tertentu. Dalam hubungan ini, Islam mengakui adanya upaya suatu gerakan kelompok yang membela kelas tertindas, tetapi gerakan itu tidak bersifat class for itself, seperti gerakan komunis dan sebagainya, bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentang kepedulian Islam terhadap upaya mengkikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Dengan mengikuti uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Karena itu, kehadiran ilmu sosial yang banyak membicarakan tentang manusia tersebut dapat diakui oleh Islam. Namun, Islam memiliki pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan, yaitu ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ilmu pengetahuan sosial demikian yang dibutuhkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Presentasi kali ini akan ditutup dengan membacakan Quran Surah Al-Kafirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.